Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan NPM 2331527 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem-sistem dan hukum-hukum dasar sesuai buku pedoman. Teknik elektro adalah keilmuan yang membahas bagaimana energi dan informasi dapat diproses dengan baik. Kebutuhan dan pemanfaatan energi dan informasi akan sangat mempengaruhi kehidupan, sehingga listrik adalah energi yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Ada dua sifat listrik, yaitu listrik statis atau tidak ada gerakan dari muatan bebas. Lalu ada arus listrik, gerakan dari muatan bebas dengan dua jenis, yaitu arus searah atau DC atau direct current, atau arus bolak-balik yaitu alternating current atau AC. Listrik dibangkitkan oleh gerakan sebuah muatan yang sangat kecil dari zarah atom yang disebut sebagai elektron dan proton. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Gambar 1.1, di sini ada orbit elektron mengelilingi inti. Itu orbit elektron mengelilingi inti yang terdiri atas proton dan neutron yang sifatnya netral. Dengan demikian, pada bab ini akan dipelajari mengenai hukum-hukum dasar serta definisi-definisi yang berkaitan dengan muatan, medan listrik, gaya listrik, energi potensial, dan potensial listrik. Dan diawali dengan pemahaman mengenai sistem satuan. Muatan listrik akan menderita gaya akibat adanya pengaruh dari muatan lain. Gaya ini bergantung pada besar muatan, posisi, dan kecepatan. Gaya akibat posisi muatan lain disebut gaya listrik, dan akibat kecepatan geraknya disebut gaya magnet. Fenomena-fenomena ini sangat berperan dalam keteknikan elektro. Sebagai contoh, pada tabung pesawat televisi pada 1.2, yaitu ini, gambar ini 1.2, jejak elektron dapat dikontrol dengan mengatur percepatan dan pembelokan medan listrik oleh kerja elektrode yang memang dirancang untuk keperluan tersebut. Pada rangkaian memori komputer, balon magnet akan termagnetisasi oleh arus berbentuk pulsa dan menyimpan informasi digital dalam bentuk medan magnet. Kita lihat di sini itu ada emitter, penembak elektron, plat logam, bidan elektron, layar monitor. Pada motor, kombinasi dari inti besi dan kumparan tembaga dibentuk untuk membangkitkan medan magnet yang memotong penghantar. Untuk membangkitkan torsi, medan didistribusikan secara spesifik melalui sebuah daerah dan didefinisikan dalam 2 atau 3 dimensi. Piranti listrik dirancang untuk beberapa fungsi, misalnya untuk pembangkitan, penguatan atau amplifier, perubah atau modulator, dan pendeteksi sinyal atau detektor. Pada stasiun pemancar radio AM disebut modulator, mengubah amplitudo gelombang yang dipancarkan berkaitan dengan nada musik untuk menghasilkan amplitudo modulasi. Pada komputer, gerbang logika, pencacah, dan penghitung diatur untuk menerima, memproses, dan menyimpan sinyal digital. Sebuah mikrofon adalah transducer yang mengubah energi akustik dalam bentuk gelombang suara sebagai masukan ke dalam energi listrik sebagai keluaran. Kita bisa lihat gambar 1.3 di sini menunjukkan sebuah sistem lengkap yang terdiri atas beberapa piranti dengan beberapa fungsi. Yaitu di sini yang di panah ini masukkan berupa suara, terus batas sistem ini maksudnya gambar ini batas sistem, ada mikrofon, amplifier studio, speaker, lalu ada keluaran berupa suaranya. Di sini masukan berupa suaranya itu berupa mikrofon, dan keluarannya di sini berupa pengeras suara. Keluaran berupa suara. 1.1 sistem satuan. Diperlukan satuan standar yang dapat dipahami oleh setiap orang. Dalam hal ini dipakai SI atau sistem internasional, di mana ada 7 besaran dasar berdimensi seperti pada tabel 1.1. Di sini kita bisa lihat besaran dasar panjang, nama satunya yaitu meter, lambangnya meter, rumus dimensinya yaitu L. Di sini juga seterusnya bisa dilihat. Di sini dianjurkan agar awalan pada satuan SI atau sistem satuan internasional hanyalah yang menyatakan faktor 10n saja, di mana n adalah bilangan bulat. Nama-nama awalan di sini pangkat desimal yaitu 10 pangkat minus 12
atau awalannya piko, lambangnya P. Di sini kita bisa lihat-lihat di tabelnya. Contohnya 2 MW sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6W. Oke, di sini bisa dilihat contohnya seperti ini. 1.2 definisi. Muatan adalah besaran dasar sebagaimana panjang, massa, dan waktu. Unit muatan dalam NKS disebut kolom. Besar muatan dan massa untuk proton, elektron, dan neutron adalah sebagai berikut. Elektron Ke sama dengan minus 1,6 dikali 10 pangkat 19 Coul. Me sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Oke, di sini kita bisa lihat elektron, proton, dan neutron. Tubuh kita terdiri atas 5 dikali 10 pangkat 28 muatan positif dan 5 dikali 10 pangkat 28 muatan negatif, yaitu setimbang dalam jumlah muatan. Oke, mungkin sampai sini tentang penjelasan sistem-sistem dasar satuan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.